hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mesti belajar kitab suci sebagai cara untuk mengasihi Tuhan. Sebab di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Jadi banyak orang mengabaikan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ini penting, sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan dengan hati, dengan jiwa, dan dengan tenaga kita, dengan fisik-fisik kita. Oleh sebab itu, pada bagian ini saya mengajak kita untuk belajar memahami apa itu penafsiran yang alkitabiah. Ada dua kutub, ada dua bahaya yang sering muncul yang tanpa kita sadari telah kita terima dari hasil penafsiran Alkitab yang salah. Ada dua kutub penafsiran yang salah, yaitu penafsiran harafiah dan yang kedua adalah penafsiran alegoris. Apa itu penafsiran harafiah? Apa itu penafsiran alegoris? Berikut saya jelaskan arti-artinya dan bahayanya bagi kita. Yang pertama, penafsiran harafiah atau sering juga disebutkan sebagai penafsiran letterlek yang ekstrim adalah menafsirkan secara murni apa yang ditulis di dalam Alkitab tanpa mempertimbangkan makna-makna rohaninya, simbolnya, tipenya, atau sastranya. Jadi apa yang tertulis itu yang dilakukan. Suatu saat ada sebuah kesaksian untuk mendapatkan petunjuk Tuhan dari Alkitab. Nah, kira-kira begini, dia berdoa, Tuhan berikan petunjukmu apa yang harus saya lakukan dengan masalah yang saya hadapi ini. Nah, kemudian dia berdoa, lalu dia buka Alkitab. Dia taruh tangannya dengan sembarang sambil tutup mata, dan dia temukan ayat. Setelah dia buka mata, disebutkan di situ, maka Yudas pergi menggantung diri. Dia setengah-setengah percaya apa ini harus dilakukan atau tidak. Lalu kemudian dia tutup mata lagi, dia berdoa, Tuhan berikan petunjukmu. Lalu dia buka Alkitab, dia taruh tangannya secara sembarang, lalu dia buka mata, dia baca, pergilah, lakukanlah hal ini. Kalau tidak kuat, dia bisa bunuh diri. Mengapa? Karena ayat-ayat Alkitab dibaca, ditafsirkan secara harafiah. Ini salah, ini berbahaya, dan tentu kalau salah tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berkuasa di dalam kehidupan kita, orang yang menerima membaca ayat itu. Dan kemudian nanti bahayanya ada bahaya-bahaya yang lain ya. Jadi ditafsirkan Alkitab itu secara murni tanpa melihat makna yang sebenarnya. Ada kalanya Alkitab ditulis, ayat-ayat ditulis dalam bahasa sastra, dalam perumpamaan, dalam wahyu ada simbol-simbol, dan ada hal-hal yang harus kita pahami secara sejarah, secara kultur, secara budaya, bahasa, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang terjemahannya sama tetapi maknanya berbeda. Ini harus kita pahami secara baik-baik sebagai bagian kita mengasihi Tuhan. Lebih daripada itu, kalau kita menafsirkan salah, maka salah kita menerapkannya. Inilah bahaya penafsiran harafiah yang berlebihan. Misalnya dalam perjanjian lama disuruh perang, disuruh habiskan orang-orang yang memang Tuhan siapkan untuk dihukum. Atau misalnya dalam perjanjian lama, anak yang membangkang, anak yang melawan orang tua, dibawa ke muka umum, dilempari dengan batu sampai mati. Nah, ini ditafsirkan secara harafiah. Anak dihajar. Lalu apalagi misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya banyak orang-orang Kristen balas dendam dan sebagainya. Ini dari penafsiran Alkitab yang terlalu harafiah. Jadi ada beberapa bahaya yang bisa saya ungkap bagi kita kalau kita terlalu harafiah menafsirkan
ayat-ayat di dalam Alkitab. Yang pertama, kita akhirnya mengabaikan konteks budaya, bahasa, sastra, dan sebagainya. Ini ada budayanya, ada perbedaan geografis, ada perbedaan hal-hal yang dikehendaki Tuhan pada zaman itu dengan zaman sekarang. Kalau pada zaman dahulu memang Tuhan berkata habiskan, perangi orang-orang yang jahat, memang disiapkan untuk dihukum. Tetapi Tuhan memiliki cara yang lain pada zaman sekarang ini. Itu tentu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Demikian juga ya, ada perbedaan zaman, ada perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini harus dipahami secara benar. Maka inilah bahaya kalau terlalu harafiah kita menafsirkan Alkitab. Bahaya yang kedua, itu dianggap nanti bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya usia bumi berapa, misalnya teori evolusi, misalnya bumi dianggap sebagai pusat, sementara ilmu pengetahuan bumi bukan pusat, mungkin matahari, mungkin galaksi yang lain. Ini yang harus kita pahami bersama. Ini juga mengabaikan konteks sastra dan simbol-simbol tipologi Kristus ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal di dalam perjanjian lama itu menunjukkan tipologi Kristus ya. Jadi itu diabaikan di dalam penafsiran yang terlalu harafiah. Dengan penafsiran harafiah ini maka kita tidak menemukan makna rohani, tipologi, atau arti yang sesungguhnya, tujuan firman Tuhan yang sesungguhnya yang hendak Dia nyatakan kepada kita. Nah, ini ada contoh-contoh ya bahaya kalau ditafsirkan secara harafiah. Misalnya dalam Keluaran 21 ayat 24 disebutkan situ, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Kalau orang cungkil mata kita, kalau orang hajar kita, kita balas dengan hajar. Nah, ini berlaku di zaman perjanjian lama kepada bangsa Israel sebenarnya. Tidak bisa diterapkan untuk orang-orang percaya. Tetapi ada prinsip penting sebenarnya yang harus kita temukan. Demikian juga misalnya disebutkan di situ, seorang yang mengikut Kristus harus membenci ayah dan ibunya di dalam Lukas pasal 24 ayat 6 ya. Ada juga dalam Markus pasal 9 ayat 43, kalau tanganmu salah, potonglah tanganmu. Kalau matamu salah, cungkillah matamu. Itu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Itu menunjukkan betapa pentingnya pertobatan sebenarnya. Itu makna yang sesungguhnya. Ya, tidak bisa. Masa kita salah lihat, kita cungkil mata kita. Itu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Inilah bahayanya tafsiran yang terlalu harafiah. Ya, ada lagi di dalam surat-surat yang lain mungkin bisa saja diterapkan, tetapi penerapan ini akhirnya salah, akhirnya berbahaya. Misalnya disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5, Paulus mengatakan ada orang-orang yang sudah ditegur tidak mau, diajak yang baik tidak mau. Disebutkan di situ, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, ini bisa salah. Penyerahan kepada iblis itu seperti apa? Diserahkan dia ke neraka? Diserahkan kepada iblis benaran? Atau bagaimana? Ini harus ditafsirkan secara baik-baik supaya kita bisa menerapkannya, melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Itu yang pertama, penafsiran yang terlalu harafiah. Ini berbahaya. Ini kutub pertama. Kutub yang kedua adalah penafsiran yang terlalu alegoris. Penafsiran alegoris. Apa itu penafsiran alegoris? Penafsiran alegoris adalah menafsirkan, mengartikan semua kata-kata ayat-ayat dalam Alkitab secara rohani. Apa-apa dirohanikan. Yerusalem dianggap sebagai surga, ya, dirohanikan sebagai surga. Memang ada Yerusalem surgawi, tetapi tidak semua Yerusalem adalah surga. Bisa juga kota Yerusalem. Misalnya para murid berkumpul di Yerusalem, itu tidak bisa diartikan surga. Ada lagi ya, misalnya perahu diartikan rumah tangga. Misalnya lagi Goliat diartikan setan atau masalah yang raksasa. Ini tidak selalu seperti itu. Goliat ya Goliat, bukan setan. Nah, ini bahaya alegoris. Jadi sedikit-sedikit disimbolkan, diartikan rohani.
Ciuman dalam Kidung Agung diartikan sebagai baptisan Roh Kudus. Padahal itu memang benar-benar ciuman misalnya. Atau 5 batu yang diambil oleh Daud. Itu diartikan sebagai 5 jawatan gerejawi. Nah, ini terlalu rohani ini. Terlalu merohanikan sesuatu. Ada sesuatu diartikan secara rohani. Tidak selalu seperti itu. Ini namanya penafsiran yang terlalu alegoris. Tentu ada bahayanya, tentu ada masalah yang timbul ketika kita menafsirkan Alkitab terlalu alegoris. Sedikit-sedikit kita artikan secara rohani. Padahal itu bukan hal rohani, itu benar-benar terjadi. Ya. Akhirnya bahayanya adalah mengabaikan makna asli. Seperti tentang misalnya kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, ya Tuhan Yesus bangkit. Kalau misalnya ada seorang raja mencium kekasihnya, itu benar-benar raja mencium kekasihnya. Kadang diartikan raja mencium kekasihnya artinya Kristus mengasihi jemaatnya. Itu terlalu rohani. Ya. Kemudian juga timbul penafsiran yang subjektif, ya, menurut maunya sendiri. Jadi tidak seragam. Akhirnya menurut pendeta ini artinya begini, ini arti rohaninya begini. Menurut pendeta yang begini, ini arti rohaninya begini. Lain lagi. Menurut Bapak ini perahu diartikan sebagai rumah tangga. Menurut Bapak ini perahu bukan rumah tangga, tetapi ini adalah gereja. Perahu apa artinya? Ya, ada kisah di dalam Perjanjian Baru, para penjala ikan satu malam mereka tidak mendapatkan ikan, tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam perahu mereka. Lalu itu diartikan bahwa undang Yesus masuk ke rumahmu. Iya, itu diartikan rohani. Padahal sebenarnya sejarahnya benar-benar Yesus masuk ke dalam perahu itu. Benar-benar masuk perahu. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jalamu agak dalam sedikit. Lalu diartikan, itu berarti iman harus lebih dalam kalau mau mendapatkan berkat Tuhan. Nah, ini sesuatu yang terlalu dirohanikan. Mengabaikan makna asli, mengabaikan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya secara historis, ya, timbul tafsiran subjektif menurut maunya. Kemudian bisa terjadi kesalahan, penyesatan, dan ketidaksesuaian dengan kehendak Tuhan di dalam ayat-ayat itu. Dan dengan salah paham, maka salah dalam penerapan, maka salah dalam pemuliaan terhadap Tuhan. Dan itu jelas-jelas tidak berkuasa. Justru itu berbahaya, membuat kita semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi 2 kutub tadi, penafsiran harafiah terlalu letterlek memahami ayat padahal mungkin ada maksud rohaninya. Kemudian yang kedua, kutub yang kedua, penafsiran alegoris, sedikit-sedikit diartikan secara rohani. Padahal mungkin itu maksudnya benar-benar fakta sejarah. Ada contoh-contoh yang bisa saya bagikan ya. Dalam Kidung Agung dianggap hubungan antara Yesus dengan gerejanya secara total. Jadi ada ciuman di situ. Ada seorang gadis mencari kekasihnya. Ada seorang raja mencari kekasihnya. Diartikan sebagai hubungan antara Kristus dan gerejanya secara total. Padahal itu memang gambaran hubungan itu. Tetapi arti secara mendasar itu sebenarnya juga benar-benar fakta historis. Benar-benar terjadi. Jadi seorang raja cari kekasih. Seorang kekasih juga menunggu pacarnya, menunggu kekasih. Kemudian Yeriko diartikan sebagai dunia dan Mesir dianggap sebagai dunia, sementara Kanaan dianggap sebagai sorga. Sedikit-sedikit diartikan sorga. Disebut Mesir pasti dunia, disebut Kanaan pasti sorga, atau Yerusalem pasti sorga. Tidak selalu demikian. Orang Samaria dianggap Kristus ya, dalam perumpamaan tentang orang yang dirampok habis-habisan. Ada Lewi, ada imam, ada orang Samaria yang melihat. Lalu orang Samaria inilah yang menolong. Inilah Kristus. Inilah Yesus Kristus. Ini analisa-analisa tafsiran yang terlalu merohanikan sesuatu. Ya. Ada angka-angka, ada petunjuk-petunjuk lain dianggap sebagai rohani. Misalnya 5 maksudnya apa? 7 angka sempurna. 3 angka sempurna dan sebagainya. Mungkin iya, tetapi tidak selalu seperti itu. Harus didahului dulu dengan penafsiran yang normal. Nah, tentu kita bertanya, tentu di antara jemaat-jemaat awam bertanya, lalu bagaimana memahami firman Tuhan yang sebenarnya?
Percayakanlah, berdoalah untuk para pengajar, untuk para pengkhotbah di gereja, untuk para pengkhotbah di gereja supaya mereka benar-benar memastikan diri sudah belajar dengan baik-baik sehingga tafsiran-tafsiran ayat yang diberitakan kepada kita, yang kita dengar sendiri itu benar-benar firman Tuhan, kehendak Tuhan sehingga hidup kita bertumbuh. Kalau kita mendengarkan tafsiran yang salah, ajaran yang salah, maka berbahaya bagi kita. Hidup kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Mengapa? Karena yang kita dengar bukan firman Tuhan. Yang kita dengar bukan kehendak Tuhan. Ini dia bahayanya. Kemudian solusi yang kedua, ya bisa belajar dengan saya, bisa lihat juga di tulisan-tulisan saya, situs-situs saya. Ya, bisa juga di medsos saya, bisa juga di bagian ini, di video ini, di YouTube ini. Nah, jadi menafsirkan itu harus dilihat konteksnya. Ya. Jadi dalam menafsirkan itu pertama-tama kita harus berdoa. Kemudian berdoa. Kemudian berdoa. Ini dia ya cara dan tips-tips kalau kita mau menafsirkan Alkitab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah berdoa, baca ayat yang mau ditafsirkan itu berkali-kali. Buat tanya sebanyak-banyak, lalu kemudian jawab supaya kita menemukan fakta-fakta. Baca berkali-kali Alkitab. Pertama tadi berdoa, bacalah Alkitab. Kemudian lihat konteksnya. Kadang ada konteks yang tidak harus ditafsirkan secara harafiah. Kadang ada konteks yang harus ditafsirkan menurut keadaan pada zaman itu. Lalu kemudian barulah lihat kamus. Ya, untuk awam kamus biasalah. Kalau untuk yang teologi ya malu-maluin, mesti lihat kamus-kamus terbaik. Lihat grammarnya, lihat konteks historikalnya. Nanti baru lihat secara keseluruhan apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Dan bagian terakhir, bandingkan lagi dengan tafsiran-tafsiran lain, baru simpulkan. Dan kemudian tanya kepada para pemimpin rohani, para mentor, orang-orang teologia, para pendeta, mereka yang kita percaya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Baru kita menerima kebenaran Tuhan itu dan hidup kita menjadi bertumbuh. Itu yang benar. Itulah tafsiran yang sebenarnya. Jadi tafsiran yang sebenarnya itu disebut sebagai tafsiran ideal atau tafsiran normal. Tafsiran alegoris juga itu tidak baik. Tafsiran yang baik adalah tafsiran terhadap ayat Alkitab secara ideal, secara normal. Terlepas dari semua itu, mungkin kita masih kurang bisa. Kaum awam belum paham. Lakukanlah yang baik. Pelajari Alkitab dengan sederhana. Utamakan belajar dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Roh Kudus dan lakukanlah itu. Maka kita memuliakan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Kita senantiasa berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, lalu memuja, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian terus mengasihi, mencintai Dia, lalu kemudian mengasihi, mencintai sesama kita. Dengan demikian kita hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan